Ada apa dengan Demokrat? Dialog kita lanjutkan kembali, masih bersama analisis politik, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, ya Mas Adi, ini kalau kita ngomongin soal apa yang terjadi soal Demokrat ini, dengan pernyataan yang menurut saya isinya itu kan kuat sekali dari pernyataannya Pak AHY itu. Bahkan menyebut ada dukungan menteri dan juga pejabat di lingkungan istana, seolah-olah istana itu memang merasa Demokrat ini memang harus dilakukan semacam istilahnya mungkin ya, dipimpin oleh orang yang mungkin setuju dengan istana. Boleh nggak kalau saya artikan seperti itu? Ya boleh-boleh saja Mas, bebas ya. Prinsipnya begini, kudeta politik kalau itu dilakukan oleh pihak internal, orang partai, pengurus, pendiri, itu saya kira sah sebenarnya dalam politik kepartaian. Yang menjadi sumir itu karena ada Halo Mas Adi, terputus Mas, suaranya hilang. Iya halo. Ya. Halo. Iya, yang menjadi sumir, halo, Mas. Yang menjadi sumir apa Mas Adi? Yang menjadi sumir itu karena ada dugaan pihak eksternal, bukan orang partai, bukan kader yang kemudian untuk terlibat dalam proses pengkudetaan ini. Ini yang ramai gitu. Kalau mau mengkudeta ya masuk partai dulu, berproses dulu, baru nggak apa-apa merongrong dari dalam, menurunkan ketua umum secara konstitusional, yang penting disetujui oleh separuh bahkan mayoritas pengurus. Kan itu sebenarnya perkara lumrah Mas dalam politik kepartaian kita. Tapi kalau tiba-tiba ada pihak eksternal, itu yang kemudian ramai sebenarnya. Makanya kemudian ada konferensi pers, ada surat klarifikasi, dan lain-lainnya itu. Nah maksud saya gini, ketika dia menyatakan seperti itu, boleh nggak kalau ya artinya publik kan akan berpikir macam-macam, bahwa di internal Demokrat sendiri sebetulnya ada sekelompok kader, boleh kalau saya sebut sekelompok kader ya, yang merasa mungkin kurang puas dengan kepemimpinan Pak AHY? Betul, kalau melihat kecenderungan itu ya, artinya gerakan kudeta ini tidak mungkin akan begitu besar isunya kalau tidak ada gayung bersambut antara pihak internal dan pihak eksternal. Internal itu adalah oknum, saya selalu sebut sebagai orang yang tidak puas terhadap AHY atau memiliki mazhab politik yang berbeda dengan AHY. Makanya kemudian ketika diajak oleh kelompok eksternal mau untuk melakukan KLB misalnya. Ini yang saya sebut sebagai perkara biasa sih sebenarnya. Harus diselesaikan secara internal. Nah yang jadi rumit ini karena ada pihak eksternal, bukan kader, bukan senior, bukan pendiri yang kebetulan dikaitkan dalam proses kudeta. Maka muncullah testimoni, ada konferensi pers sampai ke Istana Negara segala macam Mas. Itu yang saya kira keputusan ini harus segera diamputasi. Tunjukkan bukti-bukti kudeta itu, video, foto, ataupun testimoni dari orang yang ikut terlibat dalam proses itu kemarin. Tanpa itu semua, publik akan terus terbelah. Ini pendukungnya anti AHY dan pendukungnya AHY sampai sekarang nggak selesai. Ini yang saya kira dalam banyak hal cukup kontraproduktif dengan kondisi kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi corona yang entah selesai sampai kapan. Iya, ya betul. Artinya gini, Mas Adi, kalau seandainya tuduhan itu betul, sebetulnya kan pertanyaan publik kemudian adalah siapa yang memulai? Apakah ini dari pihak eksternal yang dituduh atau sebetulnya dari sekelompok kader di internal sebetulnya yang akhirnya mencoba untuk menggait orang eksternal untuk melakukan kudeta? Begitu kan kira-kira Mas Adi? Ya akan seperti itu jadinya Mas. Kalau saya sih prinsipnya kalau sudah melibatkan pihak eksternal ini sudah tidak elok secara demokrasi karena berupaya untuk membajak satu institusi yang secara resmi dilindungi oleh negara. Inilah yang dalam banyak hal kenapa banyak orang yang misalnya meminta Pak Muldoko mundur karena ini dalam tanda kutip ya itu kan ada tuh pengamat-pengamat politik yang senior meminta mundur untuk menjaga marwah institusi kepresidenan, untuk menjaga marwah KSP. Karena suka tidak suka melekat pada Pak Muldoko itu dirinya adalah sebagai kepala KSP yang hampir bisa dipastikan sering berkomunikasi dengan presiden Mas. Tapi kalau memang tidak terlibat, alangkah lebih baiknya segera lakukan perlawanan
terutama melaporkan proses ini bahwa ini tidak lebih dari sekedar pencemaran nama baik, mencatut-catut gitu ya, dan saya kira ini akan merusak kredibilitas seorang Pak Muldoko sebagai negarawanan dan KSP. Itu yang saya sebut prosesnya secara Artinya dua. Ini meskipun kita berlandaskan pada presumption of innocence, artinya akan lebih baik kalau ketua KSP itu, Pak Muldoko itu mengundurkan diri atau dia melawan, karena ini kalau itu tidak benar adalah pencemaran nama baik gitu kan? Betul kan, itu yang opini yang berkembang. Nah, saya mengutip sejumlah senior, misalnya Saiful Mujani itu kan mendesak Pak Muldoko mundur, menyangkut nama baik dan marwah institusi kelembagaan KSP dan hal lain yang berkaitan dengan istana, kan begitu Mas. Konon karena ini penting tuduhannya, maka selain disarankan untuk mundur, ya buktikan kalau ini hanya sebatas pencemaran nama baik. Dua hal yang sebenarnya satu konklusi ingin diakhiri oleh publik tentang polemik ini yang tidak akan ada pangkal ujungnya, namanya juga politik liar kanan kiri Mas. Ini berarti sekarang bola liarnya itu ada di Pak Muldoko sebetulnya ya Mas Adi ya? Betul, tapi bagi Pak Muldoko klarifikasi itu sudah selesai Mas, bahwa beliau tidak terlibat, tidak perlu melibatkan istana dan lain-lain. Tapi bagi Demokrat selesai di situ. Iya, tapi bagi Pak Muldoko cukup dengan klarifikasi itu kan, bahwa pertama beliau tidak terlibat dalam pertemuan itu, dan itu hanya sebatas tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, dan persoalan itu tidak ada kaitannya dengan Presiden. Tapi Demokrat tidak berpuas diri, terus menyerang. Menunjukkan bahwa mereka ini merasa terganggu betul dengan manuver yang disebut dengan kudeta itu. Makanya kalau Demokrat tidak puas dengan klarifikasi, dengan bantahan yang dilakukan oleh Pak Muldoko, oleh Pak Marzuki Ali dan lain-lain, tunjukkan buktinya di mana letak kudeta itu. Nah, itu yang saya kira jauh lebih fair, diskusinya lebih maju, tidak berjalan di tempat, sehingga publik bisa menilai, oh betul ada kasus upaya kudeta itu, dan yang kedua, oh ternyata salah misalnya. Atau tidak ada. Nah, itu sebenarnya Mas. Kalau begini ceritanya, publik kita semakin liar berandai-andai, berasumsi tergantung kuat-kuatan di media sosial. Saya sekarang punya kecenderungan, selain melihat di medsos seperti di Twitter dan lain-lain, ada kecenderungan setiap link berita di bawahnya itu terjadi tawuran opini yang nggak kelar-kelar. Itu yang saya sebut sehari dua hari ini gitu. Ada kecenderungan serangan balik terhadap Demokrat dan AHY, bahwa apa yang dilakukan ini tidak lebih dari sekedar cari panggung, mencari popularitas, playing victim, dan lain-lain. Itu kan sepele amat. Masa kalau memang solid isu kudeta aja takut? Kan begitu sekarang yang berkembang Mas. Ini yang saya sebut bahwa perang ini tidak akan selesai tanpa ada bukti nyata tentang kudeta itu. Baik Mas Adi, kalau tadi ada pernyataan Mas Adi bahwa dengan klarifikasinya Pak Muldoko itu, Pak Muldoko mungkin hingga saat ini merasa bahwa itu mestinya sudah selesai. Tapi bagi Mas Adi sendiri, klarifikasi itu sudah cukup belum? Ya, saya kira belum komprehensif. Pak Muldoko cuma menyebut bahwa jangan seret Presiden, ini persoalan Muldoko secara pribadi. Yang kedua, membantah beliau itu misalnya terlibat dalam proses kudeta. Tapi hal-hal lain, misalnya pertemuannya di hotel, mempengaruhi DPC untuk melakukan KLB, itu kan tidak dibantah secara langsung. Cuman secara umum, beliau itu menghindari dikaitkan dengan upaya kudeta yang dilakukan terhadap pihak Demokrat saat ini Mas. Padahal kalau publik kan, kalau ada 10 pertanyaan, maka 10 pertanyaan itu yang harus dijawab. Bukan cuma 1 atau 2. Namanya juga netizen, namanya juga publik, apa-apa harus dipenuhi hasrat dan kemauannya Mas. Memang ada klarifikasi, tapi hanya sebagian saja yang mengkonfirmasi, tapi ada pertanyaan lain yang menggantung. Tuduhan pertemuan di hotel, orang daerah diundang, kemudian diajak untuk melakukan proses KLB dan lain-lain. Itu kan tidak dijawab Mas. Nah, ini yang saya kira membuat Demokrat sampai sekarang sepertinya geram gitu, untuk mengungkap kepada publik ada persoalan yang serius untuk mengkudeta mereka itu. Nah ini juga menarik sebetulnya Mas Adi. Kalau ada istilah geram tadi Demokrat dengan terus saja melakukan tuduhan ini, menurut Anda apa yang menjadi kendala bagi Demokrat untuk kalau memang punya bukti, ya udah sampaikan saja gitu, buktinya apa, yang menjadi landasan dari tuduhan mereka. Apa kira-kira, Mas Adi? Ya, saya malam juga diskusi dengan teman Demokrat di salah satu stasiun televisi. Saya juga menantang ini, Mas. Jawabannya sedang
mengoleksi info-info dan data-data yang valid nanti untuk disampaikan kepada publik. Sedang di tracking sebenarnya, iya, sedang dikumpulkan bukti yang jauh lebih otentik gitu ya, lebih pas untuk menunjukkan upaya-upaya untuk melonggolkan kudeta itu. Karena menurut pengakuan semalam itu, ini kan bukan hanya terjadi sehari 2 hari, tapi sudah lama, Mas. 2 bulan, 3 bulan yang menurut mereka tidak mungkin bisa dilakukan dalam sehari 2 hari, menunjukkan dan mengumpulkan bukti-bukti falsihnya itu. Kalau dikatakan bahwa mau mencari lagi bukti-bukti yang otentik dan valid, boleh nggak kalau saya katakan tuduhan ini sebetulnya terlalu terburu-buru? Itu versi orang Demokrat semalam, bukan mencari lagi, menambah bukti-bukti baru yang dia sebut sebagai untuk memperkuat tuduhan ini. Karena prosesnya ini 3 bulan, bukan 25 ataupun 27 Januari yang lalu. Ini yang kemudian membuat ketika saya tantang untuk tunjukkan video, foto, kronologisnya, mereka juga tidak bisa menjawab gitu ya. Sedang dikumpulkan dan lain-lain. Kalau saya simpel, politik itu kan nggak bisa diukur. Kalau cuma saling bantah, saling tuding ya saya kira tidak akan ada habisnya. Makanya saya ingin kunci, tunjukkan kudetanya itu di mana. Ada foto dan lain-lain itu. Kemudian kalau sudah ada, bantah. Nah itu jauh lebih menarik menurut saya, menjadikan politik ada tolak ukur yang kemudian bisa dilihat sebagai suatu hal untuk mengakhiri semua perdebatan yang nggak kunjung selesai. Ya, ini jangan sampai jadi drama tanpa klimaks ya. Betul, betul. Ini yang saya sebut sebagai upaya tidak produktif di tengah pandemi. Udahi dan selesaikan saja, selesai gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya di tengah pandemi begini jauh lebih produktif. Ya, selesainya tapi dengan publik mengetahui sebetulnya mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bukannya terus kemudian dianggap bahwa ini ada semacam kesalahpahaman ya. Betul, betul. Akhirnya saya melihat dari kemarin sampai hari ini, sudahlah opini itu memang terbelah, saling kuat-kuatan di media sosial, saling kuat-kuatan komentar di link berita tentang tuduhan-tuduhan dan saling membantah. Ada yang mengatakan, oh ini kok jenderal ingin mencaplok mayor. Kalau mau kudeta ya seperti Myanmar gitu ya. Jenderal mengkudeta, itu bukan jenderal mengkudeta mayor. Karena Pak AHY konon masih sebatas mayor, kan begitu Mas. Itu yang terjadi sekarang. Orang sudah mulai tidak terlampau melihat, oh ini siapa yang salah ataupun yang benar. Itulah yang saya kira biar agak sedikit maju diskusinya, bukti-buktinya itu ditunjukkan. Kalau dibiarkan ini lihat di netizen, menjadi konsumsi publik, ya ini akan menjadi ending yang saya kira tidak akan kelihatan siapa yang benar dan siapa pemenangnya. Sama-sama kalah, sama-sama dan draw ini. Ya, dan publik pada akhirnya sulit untuk mempercayai kedua belah pihak ya. Mas Adi. Betul, apalagi misalnya kan ada kecenderungan kalau Demokrat ini dikit-dikit baper, dikit-dikit misalnya konferensi pers. Selalu itu yang muncul dalam diskusi sehari 2 hari ini. Bukan upaya untuk memperteli bukti apakah betul ada upaya kudeta itu, Mas. Mas Adi, terima kasih banyak Mas sudah bersama kami di Morning Talks pagi hari ini.